Izin bertanya Ustadz, bagaimana memahamkan kepada anak-anak terkait dengan ketetapan berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, anak-anak ditanamkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon. Ya. Contoh umpamanya ada ujian, cobaan, ya ditanamkan bahwa semua ini adalah ujian supaya kita diangkat derajat kita, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak paham kita diuji akan naik kelas. Namanya ujian itu kan pasti tidak mungkin Allah menguji hambanya di luar kekuatan hambanya. Tidak mungkin seorang guru itu menguji, memberikan soal-soal kepada muridnya yang tidak sesuai dengan kelasnya. Tidak mungkin. Kalau guru demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang sudah bisa diajak ngomong dijelaskan. Kalau anak-anak yang tidak ngerti apa-apa, dia juga akan tanya, tidak tahu dia. Kapan anak-anak bisa diajak ngomong? Ketika sudah usia 7 tahun ke atas. Ya, anak-anak sudah usia 7 tahun sudah diperintahkan. Dan kalau sudah usia di atas 13 tahun, 12 tahun, diajak dialog. Ya, model seperti Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai Ananda. Bagaimana pendapat? Nah, ini udah dialog. Jadi kalau dalam rumah itu, anak-anak yang sudah di kelas SMP, di kelas-kelas terakhir atau kelas 2, orang tua ajak komunikasi. Kenapa? Karena kalau anak tidak diajak komunikasi, itu anak akan berkomunikasi dengan tetangga, dengan orang lain. Dia tidak tumpahkan kepada ibu bapaknya. Ini berbahaya. Tapi kalau anak tadi diajak diskusi, diajak ngobrol, dia merasa dia sudah dewasa, dia sudah diposisikan satu dari orang yang penting dalam rumah. Itu jadi kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim dengan putranya. Anak-anak kita harus kita gitukan juga. Beda dengan anak usia 7 tahun, jangan diajak diskusi. Wahai anakku, aku diperintahkan untuk kamu supaya sholat. Bagaimana pendapatmu? Oh ayah, saya mau main dulu. Jangan diajak dialog. Hadisnya bukan begitu. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika di usia 7 tahun. Jangan diajak diskusi. Diajak ngomong ini, mainan aja dia terus. Perintah dia 10 tahun sudah mulai kena sanksi. Ada usia memang perintah. Di bawah 7 tahun nggak ada perintah. Anaknya hobinya mainan. Bapaknya sholat, ya udah. Jadikan kuda-kudaan, dia ini, biarin aja udah. Karena memang begitu alam dia. Gerak ke sana sini itu anak. Sebab kalau dia berhenti, tidak bergerak, dia sakit tuh. Jadi kalau mau tahu anak itu sakit atau tidak, lihat aja. Kalau manuvernya berhenti, itu ada sesuatu demam ini. Sehat sedikit, kencang lagi dia. Udah tabiatnya begitu. Sholat, baru sholat, sudah dia jalan lagi, sejadah diambil. Ya. Terus bapaknya mau apa sekarang? Mau ribut sama anak? Dia biarin. Yang penting dia tahu namanya sholat, cinta sama sholat. Sholat itu indah. Ya. Orang tuanya tahu ilmu, nggak boleh ngelewatin orang lagi sholat. Jangan dipraktikkan sama anak ente. Coba ente praktikkan sama anak ente. Akhirnya dia benci sama sholat. Bapaknya sholat, anak lain di depannya, bok, banting anaknya. Ini anak kecil. Apa yang ada di benak si anak? Oh, sholat itu mengerikan. Jangan dipakai. Dia udah lewat-lewat, memang begitu. Praktikkan sama anaknya. Habis itu orang tua bawa ke anaknya ke rumah sakit. Sudah dia bawa ke rumah sakit, anak benci sama sholat. Jadi anak itu trauma. Ketika orang sholat, dia udah benci, tidak mau dia. Buat anak itu cinta, seperti contoh dari Rasul SAW. Sujud, nanti dinaikin Rasul sama kedua cucunya. Lama dia. Apa yang di anak itu sendiri? Mungkin usia 3-4 tahun lah Sayyidina Hasan dan Husain. Sholat itu indah. Dan nanti anak ingatkan bapaknya sholat. Ayah, sholat. Dia ini bukan untuk sholat.
untuk ada berapa kuda-kuda nanti ditumpangi. Itu aja dia nggak paham sholat itu khusyuk apa. Dia udah, apalagi di rumah nggak ada mainan. Ente sama ibu, anak sama bapak dah tunggal gini. Kalau nggak bapak kita berdua. Kalau anaknya 5 ya bapaknya 5. Tapi anak-anak kan beratik. Jadi yang saya inginkan di sini adalah buat agama itu indah. Ya, pada keluarga indah. Dan kalau orang bertanya di luar tuh sajikan yang indah juga. Jangan orang tanya tentang Islam, itu mau belajar Islam, itu pesantren. 6 tahun. Terus tambah 12, orang pusing. Mau belajar Islam mesti 12 tahun. Jadi jangan dibuat susah. Sampaikan Islam dengan mudah. Apa itu? Rukun Islam, rukun iman, itu aja. Ya. Ada juga sampaikan simbol Islam itu indah. Islam itu sangat santun. Islam itu salam, damai. Tergantung siapa yang kita mau di depan kita. Jadi dalam waktu 5 menit orang paham bahwa Islam itu begini. Nanti yang mau takhasus mendalam itu lain lagi.